Apakah benar 700.000 tenaga honorer kategori R2 dan R3 akan diangkat menjadi P3K pada tahun 2025? Jika benar, apa dampaknya bagi ASN, khususnya PNS? Kebijakan ini tentu menjadi kabar baik bagi para honorer yang telah lama mengabdi. Namun, di sisi lain, ada berbagai dinamika yang perlu dipahami secara mendalam. Yuk, kita bahas lebih lanjut bagaimana perubahan ini akan memengaruhi sistem kepegawaian di Indonesia. Mekanisme P3K paruh waktu masih menjadi polemik dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Honorer dengan kategori R2 dan R3 melakukan aksi protes, menolak P3K paruh waktu, hingga menuntut untuk diangkat P3K penuh waktu. Jika bisa terrealisasi, pengangkatan P3K penuh waktu dari honorer yang belum terakomodir, maka PNS harus mengalami konsekuensi cukup besar. Sebagai informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer di Indonesia. Diketahui sebanyak 1,7 juta honorer yang terdaftar di pangkalan database BKN belum mendapatkan status kepegawaian yang jelas. Sehingga Kemenpan RB berkoordinasi dengan BKN untuk memberikan kesempatan yang besar kepada para honorer agar dapat diangkat menjadi P3K di tahun 2025. Honorer bisa diangkat menjadi tenaga P3K jika telah mengikuti semua tahapan seleksi P3K di tahun 2024 dan 2025. Berikut adalah beberapa kategori honorer yang bisa mengikuti tahapan seleksi P3 tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut. Kategori prioritas atau P1 meliputi guru THK 2 yang mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021 dan lulusan Diploma 4 Bidan Pendidik tahun 2023. Ex-THK 2 honorer yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Tenaga honorer yang belum terdaftar di pangkalan database BKN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus tanpa putus. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Guru instansi pendidikan swasta yang mendapatkan izin atau rekomendasi dari kepala instansi untuk mengisi formasi P3K. Kemenpan RB dan BKN menyediakan 1 juta formasi yang dapat mengisi kebutuhan formasi P3K 2024 dengan rincian 300.000 formasi untuk instansi pemerintah pusat dan 700.000 formasi untuk instansi pemerintah daerah. Bagi honorer yang lulus seleksi P3 pada tahun 2024 tahap pertama, maka dipastikan akan mengisi kebutuhan formasi yang dilamar. Sedangkan untuk honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahap pertama dan melamar formasi di tahap kedua, serta pelamar yang belum mengikuti seleksi P3K dan memenuhi ketentuan, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Akan tetapi penerapan skema paruh waktu ini justru menimbulkan banyak penolakan dari honorer, hingga melakukan aksi damai di gedung DPR RI untuk menuntut diangkat sebagai P3K penuh waktu bukan P3K paruh waktu. Berikut adalah materi tuntutan honorer sebagai berikut. Menuntut honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu, serta menolak skema paruh waktu. Meminta kepastian untuk tuntutan honorer berstatus R2 dan R3 untuk diangkat menjadi P3 penuh waktu dapat terrealisasi. Meminta pemerintah pusat untuk membuatkan peraturan pemerintah tentang pengangkatan seluruh honorer yang masuk pangkalan database BKN, R2 dan R3
menjadi ASN P3K penuh waktu. Meminta pemerintah agar dapat mengoptimalkan formasi dan anggaran kepada daerah untuk diangkat. Honorer dengan status R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Diestimasikan sekitar 700 ribuan honorer yang belum terakomodir untuk mengisi kebutuhan formasi P3K, maka akan diangkat menggunakan skema paruh waktu. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya skema pengangkatan paruh waktu adalah keterbatasan anggaran. Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja, menjelaskan pemerintah telah memikirkan secara matang terkait penerapan paruh waktu agar tidak ada PHK honorer secara massal. Pemerintah sudah memikirkan Kemenpan-RB atas nama pemerintah termasuk BKN supaya tidak berhenti, tetapi di tengah-tengah keterbatasan anggaran, ini sudah ada kebijakan seperti ini, ujar Aba Subagja. Menanggapi hal tersebut, Ketua Koordinator Aksi Damai, 20.000 honorer R2 dan R3, H. Nasrullah Mukhtar, menganalisis bahwa ada satu cara agar P3K paruh waktu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu jika terjadi keterbatasan anggaran. Jika terjadi keterbatasan anggaran, maka Pemda bisa melakukan efisiensi anggaran penggajian PNS. Kenapa pemerintah tidak memikirkan untuk memotong gaji PNS sebesar 10% untuk membantu pendidikan di negara ini, ujar Nasrullah. Para PNS sudah sangat sejahtera. Dengan fasilitas gaji ada 3 jenis setiap bulan, tambahnya. Gaji yang dimaksud adalah gaji bulanan, tambahan penghasilan pegawai, dan tunjangan profesi guru. Menurutnya, hasil pemotongan dari gaji PNS itu dapat dialokasikan untuk memenuhi tuntutan honorer R2 dan R3. Apalagi Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk Kementerian Keuangan agar melakukan efisiensi anggaran hingga mencapai 12,3 triliun. Sehingga sedikit nominal dari efisiensi tersebut dialokasikan untuk mengangkat honorer menjadi tenaga P3K penuh waktu bukan P3K paruh waktu. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, Sobat Portal kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar P3K dan ASN. Tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan atau pendapat. Kami akan senang mendengarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan semoga sukses selalu.